Udah kelihatan belum ya? Sudah Lutfi. Oke, terima kasih Ilham. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi tutorial kali ini. Jadi topiknya terkait LLM, khususnya eh, gimana caranya kita manipulasi outputnya gitu ya. Ada macam-macam tekniknya, dan salah satu yang paling sederhana itu adalah terkait decoding strategi. Nah, pertama tentu kita perlu load terlebih dahulu model yang mau kita gunakan. Misal dalam hal ini kita coba pakai model Gemma ya. Dan karena dia modelnya juga gated, jadi beberapa model di Hugging Face, itu platform untuk sharing model misalnya. Nah, itu ada beberapa yang perlu kita request terlebih dahulu. Nah, itu makanya kita bikin Hugging Face token. Nah, ini udah di load tadi modelnya. Terus kita pindahin ke CUDA. Jadi CUDA tuh intinya GPU dari sistem kita. Jadi kita running modelnya ini di GPU kayak gitu. Nah, LLM itu sendiri dia adalah suatu sistem yang umumnya itu menghasilkan teks secara autoregresif. Jadi dia tuh bakal ngasilin output berdasarkan sequence input, dan dia ngelakuin dalam beberapa time step atau beberapa tahap. Jadi misal kita punya input once upon, kita run ke modelnya, dia bakal ngeluarin suatu token, terus dia append ke input sebelumnya, keluarin lagi token, dan seterusnya sampai titik tertentu. Misal kita set maksimum token 5 atau 10, berarti cukup 10 kali time step. Bisa juga dia sebelum dari maksimum itu udah berhenti kalau misalnya ketemu stopping token. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu kita bertanya bagaimana cara pemilihan tokennya. Gimana dia milih token token time, itu gimana sih caranya? Nah, dia itu jadi di layer terakhir dari LLM itu adalah suatu distribusi probabilitas. Jadi setiap token yang dikenali sama modelnya itu dikasih nilai probabilitas atau logits dari tokennya. Misal ini dari A sampai Z ya. Makin tinggi berarti probability-nya lebih tinggi. Walaupun dia sebenarnya nggak exactly probability juga, karena ini angkanya minus ya. Tapi intinya makin tinggi berarti menurut modelnya secara statistik itu lebih memungkinkan menjadi output dari inputnya. Nah, misalnya kita pakai prompt kayak gini, I enjoy walking with my cute cat. Nah, kita masukin ke CUDA juga. Cara yang paling sederhana untuk milih dari distribusi probabilitas token itu greedy search. Jadi ya udah kita pilih aja token yang paling memungkinkan, yang menurut modelnya paling memungkinkan atau nilai logisnya paling tinggi. Tapi itu bisa jadi bermasalah karena bisa jadi outputnya kayak berulang-ulang kayak gini. Misal ini kalau kita running, dia ngulang-ulang I enjoy walking with my cat, I love to take my cat, dan seterusnya dia ngulang-ulang terus. Dan itu tentu kalau kita mau ngasilin teks yang lebih kreatif, tentu itu nggak diharapkan ya. Jadi gimana solusinya? Kalau mau improve dari sini, kita bisa ngelakuin sampling misalnya. Jadi kita uh, instead of milih yang paling tinggi nilai logisnya, kita sample. Jadi kita pilih secara acak. Misalnya kita random sampling aja, outputnya mungkin lebih lebih baik, bisa lebih baik, tapi terkadang agak nggak koheren. Dalam hal ini misalnya I enjoy walking with my cat, terus tiba-tiba dia ngasih cara untuk eh, ngelak cara untuk mengatur jadwal. Itu kan agak nggak nyambung gitu ya. Dan salah satu cara untuk improve dari sampling sederhana kayak gini, itu kita kasih namanya temperature. Jadi temperature itu intinya eh, distribusi probabilitas kita dari token-token yang ada, itu kita buat lebih tajam kalau misalnya value-nya lebih rendah. Supaya token-token yang nggak masuk akal atau nggak cocok untuk muncul itu lebih kecil lagi kemungkinannya untuk dipilih dalam proses sampling. Eh, Kalau misalnya temperature nol, tentu itu sama aja dengan greedy search jadinya. Oke, misal kita set temperature ke 0,6, kita kalau kalau kita perhatikan outputnya, itu eh, dia lebih apa ya, lebih baik, lebih koheren dibanding random sampling, tapi juga masih agak-agak aneh gitu ya, karena dia tiba-tiba ngasih suggestion dan kurang nyambung juga. Jadi mungkin masih kurang baik. Nah, untuk saat ini, salah satu yang bisa dibilang state of the art, yang terbaik itu adalah metode contrastive search. Jadi dia sederhananya itu dia milih
dari beberapa token yang probabilitasnya tinggi. Jadi dia nggak mikirin token-token yang benar-benar rendah gitu, nggak masuk akal. Tapi juga dia mastiin bahwa token yang kepilih ini eh, ber- cukup berbeda istilahnya, cukup berbeda dengan token yang muncul sebelumnya. Jadi dia nggak balik ke kayak greedy search lagi, di mana outputnya tuh kayak ngulang-ngulang gitu ya. Nah, ini misalnya kita, sorry, ini misal kita running dengan teknik ini, contrastive search, itu outputnya kayak gini. Ini kalau misal, ini tentu subjektif ya, tapi kalau menurut kami, ini lebih baik gitu ceritanya. Dia nggak tiba-tiba lompat ke uh, tips and trick yang kayak gitu. Jadi fokus sama inputnya aja itu, I enjoy walking with my cat. Tentu metode-metode ini, misal random sampling, ataupun yang tadi dengan parameter, dengan temperature, dan juga contrastive search, tentu memiliki beberapa hyperparameter dan itu bisa dieksplor lebih lanjut, eh, kira-kira bagaimana pengaruh kalau value dari parameternya diubah. Mungkin kayak gitu. Ilham bisa dilanjutkan ke parameter efficient fine tuning. Oke, mungkin eh, akan dilanjutkan ke parameter efisien fine tuning, tapi mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak ya Iya, tentang kalau ada yang mau decoding? ditanya mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya. Kita langsung masuk aja ke parameter efisien fine tuning. Saya izin share screen ya. Share. Aha. Whoops. Apakah udah kelihatan ya? Kelihatan, Ham. Oke. Jadi, eh, parameter efisien fine tuning ini adalah salah satu cara juga untuk memanipulasi output dari si LLM itu. Jadi, kenapa sih kita perlu parameter efisien fine tuning? Karena eh, kalau misalnya kita melakukan fine tuning secara keseluruhan yang eh, notabene-nya sangat besar gitu, si ini ya, si requirement-nya. Bahkan kalau misalnya kita coba nge-fine tune BERT aja yang dia tuh kayak cuma 500 MB gitu, itu kalau nggak salah membutuhkan minimal RAM 16 giga, bukan RAM biasa ya, VRAM 16 giga, dan itu sangat ekspensif tentunya. Jadi eh, PEV ini ada, atau parameter efisien fine tuning ini adalah salah satu teknik, bukan teknik sih, kumpulan teknik di mana kita bisa membuat suatu LLM untuk mengerjakan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat, fine tuning itu ada dalam suatu spektrum ya, misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya sebelah kanan ini kita punya full fine tuning, dan kita juga sebenarnya bisa melakukan dalam tanda kutip fine tuning, tapi nggak fine tuning yaitu dengan in context learning gitu ya. Kayak misalnya kita nge-prompting gitu, nge-prompting misalnya klasifikasikan emosi in eh klasifikasikan sentence di bawah ini menjadi 3 buah emosi: marah, sedih, bahagia gitu. Itu juga bisa termasuk sih kalau misalnya mau ya, in context learning. Tapi ya ini kalau misalnya di sini ini kita 100% parameternya kita train. Misalnya di sini ini 0%, kita nggak nge-train sama sekali. Tapi masalahnya itu dengan in context learning ini, kita ini membutuhkan pertama expertise di bidang promptingnya itu sendiri. Dan kadang-kadang untuk beberapa model itu, apalagi model-model yang kecil, prompting itu kurang efektif dibandingkan dengan model-model yang besar. Kemudian juga kalau misalnya kita punya data set yang banyak gitu, terus kita pengen pakai dia buat, uh, ya kita ingin leverage gitu menggunakan data setnya, itu kita nggak bisa menggunakan uh, konteks learning ini. Karena dia itu konteksnya kan terbatas gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan di situ. Jadi kita uh, bakalan menggunakan yang di sekitar sini aja. Jadi ada beberapa contohnya kayak menggunakan adaptor, adapter, terus adapter sama Loka kayaknya masih lebih kecilan Loka ya, adapter ya, adapter terus Loka dan lain-lain gitu.
Oke. Mungkin kita langsung masuk aja. Kita di sini ada tiga yang bakalan kita pelajari, yaitu LoRa tadi yang sudah saya bilang, LoRa yang adaptation, kemudian ada prompt tuning, kemudian ada prefix tuning, masing-masing akan kita bahas di bab bagiannya masing-masing. Di sini kita bakalan menggunakan library yang diberikan oleh Hugging Face. Sudah ada library-nya PEV ini. Ya, kita bakal menggunakan PEV ini di sini supaya nggak bikin sendiri capek. Oke, ya di sini buat nge-import-importnya aja. Ini ada baseline testnya. Misalnya kita di sini pengen ngebikin dia nge-generate suatu quote dari Ludwig Wittgenstein yang quotes-nya tuh berbicara what can be said at all can be said clearly and whereof one cannot speak therefore one must be silent gitu. Jadi kita pengen nge-generate di sini silent-nya ini. Ya, seharusnya ada titiknya nih supaya sesuai. One must be silent. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini kita pakai oh ya di sini tadi uh, Lutfi pakai Gema ya kalau nggak salah yang 2B ya. Kita di sini karena kita bakal melakukan training, kita bakalan pakai model yang lebih kecil aja. Jadi di sini contohnya pakai GPT-2. Ini ngelotnya kurang lebih sama sama tadi cuma diganti doang. Yang tadi kan Gema ini enggak dan nggak usah masukin Hugging Face token kalau misalnya mau GPT-2 karena modelnya sudah open ke publik. Ya kalau misalnya kita coba generate gitu, yang dia keluar tuh adalah therefore one must be able to. Jadi bukan silence ya keluarnya. Keluarnya one must be able to. Kita pengen gimana sedemikian sehingga akhir-akhirnya tuh yang keluarnya tuh silent titik gitu. Cuma tokennya cuma dua nih. Oke, ini buat preparationnya aja. Kita set seatnya, terus kita pasang pet tokennya. Kemudian ini buat ngetrain, ini ngetrain biasa, agak manual sih. Kalau misalnya kalian mau pakai trainer juga bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya enggak juga bisa pakai yang kayak gini. Kemudian ini buat nge-generate quotes-nya. eh Ya, ini teks yang mau kita train gitu. Teks yang mau kita train ya sesuai dengan yang atas itu sesuai dengan quotes-nya ya. What can be said at all can be said clearly and whereof one cannot speak therefore one must be silent. Ah, Oke, di sini kita bakalan masuk ke LoRa. Jadi LoRa itu apa? LoRa itu adalah bisa dibilang teknik untuk melakukan fine tuning secara dalam tanda kutip full tapi nggak dengan mathematical magic gitu dengan linear algebra magic kita nggak harus melakukan full fine tuning gitu. Jadi misalnya kita punya suatu modelnya tuh uh, misalnya model kan matriks gitu ya. Jadi misalnya uh, W gitu. Modelnya W, dia panjangnya tuh M dikali N gitu dimensinya. Nah, berdasarkan dari paper yang Laura ini, dia tuh mensuggest bahwa kalau misalnya ini kita mau fine tune, nanti kan pasti dia ada suatu perubahan gitu, delta W gitu. Nah, delta W ini itu bisa direpresentasikan menjadi suatu dua vektor gitu, vektor A sama B gitu, yang ini ranknya tuh kecil. Jadi untuk setiap model yang besar itu bisa dibilang ranknya tuh kecil. Jadi kalau misalnya ranknya kecil kan bisa kita dekomposisi menjadi matriks yang eh, vektor-vektor yang lebih kecil menggunakan SVD gitu. Nanti kalau misalnya kita kalikan lagi, ini tuh bakalan mendapatkan yang kurang lebih sama dengan yang ini gitu. Nah, jadi ini tuh kurang lebih kita bisa bilang kayak gini. W ditambah delta W itu sama dengan W ditambah A kali B. Kenapa kita pengennya dikali A kali B gitu? Kenapa nggak langsung W aja? Karena kalau misalnya kita punya W-nya itu dimensinya, ups, dimensi W-nya itu M dikali N, dan M kali N-nya itu sangat besar gitu. Misalnya ini 200 kali 2000 gitu.
Nah, A sama B ini kita bisa bikin set si A-nya tuh ranknya jadi satu dan B itu ranknya juga jadi satu. Jadi misalnya A-nya 200 kali satu, sementara B-nya tuh satu dikali 2000. Ini kalau misalnya kita kaliin kan yang di tengahnya cancel nih. Jadi A di A B itu 200 kali 2000 ini dimensinya. Dan kalau misalnya kayak gini kan berarti kita cuma cuma harus nyari 200 sama 2000 angkanya berarti 2200 angka gitu dibandingkan dengan ini berapa nih? Eh, 400.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa nyari ininya aja, ini aja yang kita cari. Cara nyarinya itu gimana? Ya, pertama kita punya weight-nya ini yang tadi ya. Ya, ini modelnya, weight modelnya, W. Itu nanti mau weight modelnya ini kita freeze. Kita kita nggak apa-apain gitu. Kita nggak apa-apain. Kemudian kita punya matriksnya tadi, matriks vektornya tadi ya, vektornya yang A. Ini misalnya M dikali N, berarti A ini M dikali R misalnya. Eh, agak gedein deh biar gampang nulisnya. A itu M dikali R sama B, B itu R, ups, R-nya R kecil aja. R dikali N. Nah, ini tuh kita tambahin keduanya, kita tambahin. Habis itu kita kan dia menghasilkan sesuatu nih, dapat sesuatu di sini. Nanti kita sesuaikan sama outputnya, output. Nanti kita dapat loss kan. Nah, lossnya nih di backward, tapi di backwardnya tuh cuma ke sini doang supaya kita bisa supaya kita nyarinya cuma si A sama si B-nya aja gitu. Nanti ini dilakukan berulang-ulang sama kayak training biasa. Habis itu kita dapat deh A sama B-nya. Nah, eh, untuk nge-setupnya, pertama kita perlu Aura config ini. Terus kita masukin task type-nya mau apa, ada causal ML, ada mungkin macam-macam lah. Kalian bisa lihat ya di task type-nya. Aku juga agak lupa ini sebenarnya isinya apa aja. Kemudian R ini adalah rank A sama B-nya itu, yang R ini tadi. Makanya aku ganti pakai R kecil supaya sesuai sama ini aja. Terus alpha ini sebenarnya untuk mengskalakan. Jadi pas aku bilang tadi sebenarnya W ditambah delta W ini agak bohong sih. Sebenarnya ini delta W dikali suatu alfa gitu. Jadi semakin tinggi, semakin berefek juga loranya dibandingkan dengan si modelnya gitu. Terus ini drop out sesuai sama drop out yang di deep learning biasa. Terus ini target modul, kita mau naruh si lora ini di modul apa aja gitu. Misalnya ini di attention layer-nya, atau di projection layer-nya gitu. Ini bisa di search di internet aja yang kira-kira paling bagus buat modelnya kalian, modulnya tuh di modul yang mana gitu. Kalau misalnya nggak mau juga bisa. Terus ini bias buat nambahin biasnya aja. Bisa di set ke none. Habis itu ya ini kita train. Habis itu kita uh, buat ngambil modelnya kita pakai getPath model yang udah kita import di atas nih, getPath model. Ya kemudian ya ini buat kita demonstrasiin aja sih. Habis itu kita return si modelnya. Tuh kalau misalnya dilihat dari 125 juta ini parameter yang trainable itu yang perlu kita train itu hanya 800.000 atau 0,64% dari seluruh parameternya. Cuma cuma kecil banget kan dibandingkan dengan yang ini. Ini masih masih masuk nih kalau misalnya di GPU collab. Nggak tahu nih kalau misalnya di GPU-nya GPT-2 gitu, apakah bisa masuk apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya di sini masih masuk, misalnya kita train, ini juga lumayan cepet sih. Tapi ini saya nggak demonstrasiin ya, karena ini nggak dapet T4 tadi aku coba mau demonstrasiin, nggak dapet T4. Jadi kalau misalnya pakai CPU masih tetap agak lama sih. Jadi supaya lebih cepet aja di sini. Nah, di sini kita
coba train, lihat epoknya udah sampai sampai 20 epok. Habis itu kalau misalnya kalian mau save sama kayak oh, model-model biasa, tinggal save pretrain, dimasukin pathnya. Kalau misalnya mau load, kita pakainya path model ya, path model from pretrain gitu. Nah, ya, dan kalau misalnya dilihat ini kita generate hasilnya sesuai gitu. What can be said at all can be said clearly, and whereof one cannot speak, therefore one must be silent. Sesuai sama yang kita inginkan di atas ini ya. Oke, eh kemudian mungkin sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak nih di Lora? Ada yang nanya di eh chat gimana caranya nge-freeze W tapi A dan B-nya nggak di-freeze. Jujur aja kalau misalnya itu aku juga kurang tahu ya secara teknisnya kayak gimana. Tapi kayaknya require guide-nya tinggal dimatiin di situ ya. Eh, Nanti kalau misalnya kamu penasaran bisa dilihat di eh, source code-nya gitu. Di internet juga di YouTube juga banyak sih yang implement lokasi secara manual gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita nggak usah menggunakan ininya, nggak usah kayak implement sendiri, kita bisa pakai langsung dari path-nya aja. Kak, apakah dokumen collab-nya akan di-share? Ya, nanti bakal di-share ya. Tapi kalau misalnya yang collab ini, di sini pakainya GPT-2 buat decoding strateginya juga GPT-2. Tadi kenapa Lutfi pakainya Gemma itu, di Gemma atau yang Google itu yang 2B itu karena lebih ini aja, lebih kelihatan aja perbedaannya gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian mau lihat yang decoding strategi bisa minta ke Lutfi ya, kayak yang Kaggle, notebook Kaggle-nya. Nanti kita kita sesuaiin notebooknya deh biar bisa cocok buat tasnya gitu. Oh, oke oke, iya ya, boleh boleh. Sip, sip. Kak, permisi, Laura model itu yang loaded perbedaannya apa ya, yang di komen? Oh ini buat yang di komen ini buat kalian mau nge-save-nya. Cara nge-save-nya ini kayak gini, nge-load-nya kayak gini gitu. Jadi ini yang di komen itu cuma karena aku nggak save aja, nggak sama nggak di load di sini. Udah langsung di sini aja gitu. Oke. Udah, mungkin kita langsung masuk ke prompt tuning aja ya. Prompt tuning ini sangat canggih. Mungkin ini bisa buat teman-teman yang prompt engineer ketar-ketir. Kalau misalnya nggak tahu ya. Harusnya tahu sih kalau misalnya benar-benar proper prompt engineer ya. Jadi, eh seperti yang Lutfi bilang tadi, kita tuh kalau misalnya eh buat LLM ini, dia kan auto regresif ya. Jadi, kayak misalnya kita punya token satu gitu. Token satu, nanti dia masuk ke LLM-nya, jadi dia keluar apa gitu. Nanti yang ini di append gitu. Nah, nanti kan tapi ini bakalan T1 ditambah satu gitu misalnya. Terus ya terus-terusan aja gitu. Nah, ini kan tapi bentuknya berupa suatu vektor kan. Suatu vektor ya. Nanti kalau misalnya Mas masuk ke modelnya gitu, vektor embedding. Nah, eh karena kalau misalnya kita pengen, misalnya aku punya kayak tadi deh, aku punya aku adalah ini untuk T1 sama T2-nya misalnya. Atau ini P-nya deh. P. Dua ini tuh P gitu. Aku tuh pengen di sininya pelaut gitu. Keluarnya pelaut. Tapi misalnya yang keluar itu adalah programmer, bukan pelaut. No, harus jadi budak korporat, tidak menjadi uh, pemuda yang bekerja bersama hati, bukan seekor sapi. Ya, ini kan kita bisa tuning macam-macam kan, misalnya diubah gitu. Jadi aku adalahnya misalnya jadi aku seorang gitu. Seorang mungkin nanti dia bakalan pelautnya tuh bakalan lebih tinggi. Jadi intinya tuh kita kalau misalnya uh, jangan P deh, apa ya T misalnya.
eh, kita pengen supaya kalau misalnya P pelaut given T itu kita pengennya dia lebih tinggi dibandingkan dengan P programmer given T gitu. Nah, tapi ini kan ini kan si T-nya tuh sebenarnya angka kan, vektor, vektor embedding, vektor embedding. Nah, si vektor embeddingnya ini kita kalau misalnya ini angka, berarti kita bisa melakukan hal yang sama sama ini kan. Kita bisa backprop gitu. Nah, jadi ini anggap aja sebagai kita ngeprom, tapi promnya tuh otomatis gitu. Jadi misalnya kita gedein aja deh ini biar enak. Biar canvas size. Nah, jadi kita bisa kayak misalnya sebelum masuk ke LLM ini, si embeddingnya ini kita taruh sesuatu di sini tuh di belakangnya tuh yang bisa kita tuning gitu. Nanti sedemikian sehingga kalau misalnya ini masuk ke sini dan sini keluar ke sini, nanti kan ada outputnya. Kita bandingin nah, dengan target. Nanti kita dapat loss. Nah, ini di backwardnya tapi cuma ke sini doang. Sama kayak yang tadi ininya di freeze. Kalau misalnya di freeze-nya bagaimana ya, jujur aja aku juga masih belajar sih. Ya, nanti kita cari bareng-bareng ya. Nanti aku coba search di internet. Kalau misalnya aku ketemu, aku kirim ke kalian deh. Ya, nanti jadi kita ngatur promnya manual otomatis gitu di sini ya. Ya, otomatis. Itu yang dilakukan sama prompt tuning ini. Atau bisa disebut juga sebagai soft prompt ya itu yang di sini itu disebutnya soft prompt. Nah, yang keren ya, karena ini suatu angka gitu, kita sebenarnya nggak harus ngeprom dari awal. Kita bisa aja ini angkanya random, terus nanti dia bisa mencari yang paling dekat gitu. Jadi, misalnya kita punya suatu eh, vector space gitu. Misalnya untuk mencapai di sini tuh awalnya kita di sini gitu, terus kita ke sini, terus kita ke sini, terus kita ke sini kan. Sementara kalau misalnya random tuh randomnya misalnya di sini ya, tapi karena menggunakan apa tuh namanya? Gradient descent juga akhir-akhirnya bisa kan sampai ke situ gitu. Ini misalnya T, misalnya R gitu. Nah, jadi bisa aja gitu kalau kita kalau misalnya mau menggunakan initialize-nya secara random. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai ini prompt tuning config task type-nya diberikan sesuai sama yang tadi aja yang kita pengen. Terus ini number of virtual token. Jadi virtual tokennya tuh ya ini yang ininya tadi. Yang ininya tuh mau ada berapa gitu. Misalnya di sini contohnya kasihnya 10. Ini nge-scale-nya sesuai dengan si ininya, si apa namanya? Si embedding-nya. Jadi kalau misalnya embedding panjangnya itu 1000, berarti nanti 10 dikali 1000 gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan biasanya jauh lah si embeddingnya sama eh, jumlah parameternya. Dan itu membuat ini sangat efisien sih. Eh untuk com initnya kita bisa set ke random itu yang tadi ya yang kita yang ini tadi kalau misalnya kita mau random bisa gitu. Atau kalau misalnya mau juga kita bisa ganti jadi teks gitu. Kalau misalnya kita udah punya di pikiran kita, oh ini kayaknya promnya udah lumayan bagus nih gitu. Kita bisa teks terus kita masukin tokenizernya. Habis itu dikasih ini teksnya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini kita bisa kasih kan repeat si quote-nya tuh di sini gitu. Harusnya kalau misalnya dikasih kayak gini doang, kalau misalnya GPT 3 atau GPT nah, yang lain-lain gitu atau cloud, harusnya udah bisa lah ya. Nah, tapi kalau misalnya GPT 2 kayaknya kalau misalnya cuma dikasih ini doang, mungkin masih ngelantur kemana-mana sih. Ya mungkin tergantung sama decoding strateginya juga tadi. Nah, eh ya kayak gitu, sisanya sama sih sama yang Laura tadi.
Habis itu kalau misalnya dilihat ini eh, si trainable parameternya itu tuh sangat kecil dari 125 juta ini dia cuma 7.680. Ini bisa lebih kecil lagi kalau misalnya kita number of tokennya dikecilin. Eh, Keren kan? Ya. Dan hasilnya pun lumayan ya, meskipun ya masih ada luasnya gitu. Tapi yang menarik dari LLM ini, karena LLM itu dia semakin gede modelnya, semakin gampang di prompting, itu berarti si prompt tuning ini semakin gede LLM-nya, semakin efektif juga gitu. Bahkan ada paper kalau nggak salah yang dia tuh ngebandingin full fine tuning sama prompt tuning ini hampir nggak ada bedanya gitu untuk model yang besar. Tapi untuk model yang kecil ya nggak, karena prompting nggak terlalu efektif juga hasilnya ya lumayan lah, cuma nggak terlalu bagus sebagus kalau misalnya di model yang gede gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya model 70B gitu, terus kalian pengen coba menggunakan uh, m- kalian punya dataset yang besar daripada prompting gitu, mending coba prompt tuning dulu deh gitu. Ini sangat kecil sih, kayak itu cuma cuma 0,0061% loh, ini persen loh ya, dan hasilnya pun sama kan. Oke, ada yang mungkin kita lanjut dulu deh ke prefix tuning sebelum ada pertanyaan, karena ini kurang lebih mirip sih. Nah, bedanya itu kalau misalnya di prefix tuning tuh yang di sini kan yang dikasih itu cuma di bagian awalnya aja kan. Kalau misalnya di prefix tuning tuh yang dikasih juga di bagian setiap layernya tuh dikasih eh, kayak konteks juga gitu. Dikasih prefix, makanya namanya prefix tuning gitu. Nah, nanti tuh yang di train kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya buat prefix tuning. Eh, Ya makanya di sini ada jumlah virtual tokennya juga, terus ada projection ini bisa di set true atau false. Kalau misalnya true itu agak lebih lama harusnya trainnya, karena dia diproyeksi ya, proyeksi ke layer ya, ke embedding yang lebih kecil dulu, habis itu diperbesar lagi gitu. eh Ya, tapi ini lumayan besar tuh karena dia ini kan naruh di semua layernya gitu. Jadi sekitar 10%-an. Tapi dia hasilnya di sini yang paling bagus sih lossnya di 0,5. Tapi kita kayaknya ini overkill untuk kayak gini aja. Jadi hasilnya ya udah lumayan bagus kita pakai prompt tuning aja gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau eksperimen bisa kalian coba-coba dulu pakai epochnya yang kecil dulu gitu, sama virtual tokennya yang kecil, kita lihat apakah prompt tuningnya udah cukup atau harus prefix tuning atau harus pakai local gitu. Oke, mungkin buat yang soft pro ini masuknya kayaknya soft soft prom ya. Soft prom udah beres bagiannya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, permisi Kak, prompt tuning itu yang aku lihat mirip seperti position encoding ya. Seperti di mana memberikan posisi awal di oke. Nah, konsep prompt tuning itu mir- apakah apakah prompt tuning konsepnya mirip seperti itu? Apabila ada yang berbeda kira-kira di mana ya? Selanjutnya aku kurang tangkap tadi prompt tuning itu sendiri tujuannya apa ya? Thank you sebelumnya. Mungkin tujuannya ya buat memanipulasi aja sih. Kayak misalnya, BTW kalau misalnya nanya nanti baiknya kita pakai ini aja ya. Chatnya di everyone aja biar yang lain juga bisa baca. Tapi nanti kalau misalnya kalian malu sih, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya di direct. Nanti juga aku bacain sih. Nah, eh ini ada beberapa. Dia itu konsepnya sama dengan encoding nggak? Kalau misalnya sama position encoding kayaknya agak beda sih. Kalau misalnya position encoding kan dia buat ngasih tahu gitu kan. Misalnya si aku adalah seorang pelaut gitu. Berarti si akunya tuh di posisi yang pertama gitu. Terus aku adalah
adalahnya kedua, seorangnya ketiga gitu. Pelautnya tuh ke tempat gitu. Nah, kalau misalnya prompt tuning itu, anggap aja kita kalau misalnya di ke chat GPT, seperti ini contohnya, misalnya kayak gini, uh, how do I queue this up using no hub gitu. eh Misalnya ini hasilnya aku nggak sesuai gitu. Misalnya aku nggak pengen pakainya base gitu. Eh Berarti kita kan bakalan ngubah ini kan, ngubah without base. Terus kita send gitu. Ini kan manual tapi ini yang disebut dengan hard prompt. Kalau misalnya di dunia prompt engineering kali ya. Ya eh jadi di dunia disebutnya nggak hard prompt ini tuh. Jadi kita coba masing sedikit-sedikit gitu. Tapi kan kayak kita tuh sebentar aku mikir dulu ya. LLM tuh, LLM dia kan ngegenerate sesuatu tuh berdasarkan dari token-token yang sebelumnya kan. Misalnya kita punya token satu, token 2, token 3. Nah, kita mau ngegenerate token 4. Token 4 itu dia kita ambil probability dari 3 token sebelumnya kan. Berarti token 4 given token satu, token 2 sama token 3 gitu. Nah, ini kan sangat dipengaruhi sama 3 ini kan. Nah, ini yang prompt tuning aku kan adalah ngerubah si mencari si T1, T2, T3 ini supaya s- si T4-nya tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya aku jelasinnya kayak gitu, kamu nangkep nggak kira-kira? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, ngomong ya, santai aja nanti kita bisa sampai sampai sore sih. Baru baru sebentar juga sih. Oke, udah ya, aman ya. Jadi kalau misalnya tujuannya itu untuk apa? Tujuannya ya untuk sama kayak fine tuning yang lain supaya outputnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Caranya gimana? Caranya kita ngeprom ininya tuh diotomatisasi gitu. Jadi datanya misalnya ada banyak kan. Misalnya kita punya data kayak bere-bere ini misalnya nih. Ini ada bahasa yang agak gampang kan ini dibacanya. eh Ya nggak ada nih misalnya ya salah satu yang di sini aja gitu. Ini kita bisa fine tune gitu misalnya dia supaya kalau misalnya si ini keluarnya ini, si ini keluarnya ini. Tapi kan sebelumnya misalnya ini ya ini soalnya misalnya soalnya tuh ya aku nggak bisa bacanya. Afrika Latin. Ya misalnya questionnya Warhead Hebrews Family by Van Hu. Terus kita mau answernya tuh Indai Buitrug gitu. Maaf kalau misalnya ada yang bisa bahasanya ya, aku nggak bisa bahasanya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita mau kayak gini, misalnya kita biasanya eh bikin kayak jawab lah pertanyaan di bawah, di bawah. Oke, ada yang baru join. Jawablah pertanyaan di bawah, terus habis itu ada pertanyaannya, sama kita kasih jawabannya kan. Nah, si ini tuh, ini meskipun ini tuh cuman teks gini doang, ini tuh sangat berpengaruh untuk eh jawabannya. Yang gak sangat berpengaruh juga sih, tapi ada pengaruhnya gitu. Kalau misalnya promptingnya kita bagus, bisa jadi jawabannya itu lebih bagus lagi. Ada video ya, ada video di YouTube bagus banget itu tentang keefektivitasan oh, prompting gitu. Dan yang ditemukan itu prompting tuh eh, sangat efektif gitu, melebihi dari yang dikira orang gitu. Prompting tuh. Nah, karena prompting itu sangat penting, ini jadi kita kalau misalnya punya kayak gini, ini kita bisa jadiin suatu ini aja, vektor aja.
Karena nanti kan akhir-akhirnya juga jadi vektor embedding kan. Jadi vektor embedding, nanti ininya tuh kita tuning gitu, supaya nanti si hasilnya ini sesuai dengan si jawabannya itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan vektor yang dituning ini tuh belum tentu kalau misalnya kita ubah lagi ke bahasa manusia tuh make sense ke kita gitu. Tapi buat komputer ya komputernya make sense aja gitu. Ya karena ini tadi yang LLM tuh berdasar ngegenerate yang selanjutnya berdasarkan token-token yang sebelumnya kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Aman ya? Oke, wits. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut aja. Ini quantization dikit lagi. Jadi quantization tuh kayak gimana? Jadi basically dia cuma ngeproyeksi dari biasanya kan kalau misalnya LLM kayak gitu dia pakainya 32 FP ya, atau ya 32 ya, 32 floating point atau full precision gitu. Nah, itu kan berarti kita butuh 32 bit, 3 bit lagi, 32 bit dikali dengan suatu angka gitu, dikali dengan jumlah parameternya berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita eh, lihat gitu, lama aja itu kalau nggak salah 40 giga itu tuh cuma buat si modelnya aja. Untuk nyimpennya aja gitu, untuk nyimpennya aja udah 40 giga. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen dia lebih kecil gitu. Kita bisa pakai quantization ini. Jadi si dari 32 bit ini kita ubah misalnya jadi 16 bit gitu. Jadi kan yang tadi 20 giga, 40 giga di cut in half jadi cuma 20 giga gitu. Caranya tuh adalah bukan cuman di round ke yang terdekat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya vektor isinya tuh 0,3 terus 0,2 terus 0,1 terus 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita count ke misalnya kita maunya asalnya dari ini tuh bentuknya tuh 32 FB. Kita eh pengen ke 8 bit integer gitu. 8 bit itu berarti 127 ya maksimalnya. Ya, lupa aku. Bisa dibenerin kalau misalnya sini. Oke, caranya tuh adalah dia bukan di 0,002 gitu. Tapi ya ini untuk yang paling gede nanti di mapping gitu. Di mapping jadi yang maksimum di sini jadi maksimum yang di sininya gitu. Jadi di sini nanti jadi 127. Nanti berarti di sini yang minus yang paling kecil 127 gitu. Terus nanti di sininya berapa gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. eh ada beberapa cara buat quantization di Python. Ini cuma buat nge-compare-compare-nya aja. Pertama, kita bisa pakai ini dari Torch ya quantization-nya. Eh, ya dynamic quantization. Ini kalau nggak bisa sama kayak yang di awal cuma nge-load doang. Habis itu dijadiin eval, habis itu ini kita masukin ke eh, model ke function yang buat nge-quantize-nya gitu. Argumen pertamanya modelnya, keduanya itu mau layer mana aja yang di-quantize gitu. Apakah mau linear layernya aja atau convolutional layernya aja atau yang lain gitu. Kalau misalnya pengen semuanya yang disupport, masukinnya none. Habis itu ini tipenya aja mau yang mana gitu. Misalnya kalau misalnya di sini untuk uh, demonstration sake kita masukin ke yang paling kecil aja 8 unsigned 8 bit ya, integer gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kita jalanin, dia tuh ada penurunan, tapi penurunannya kecil kalau misalnya buat yang di GPT ini. Mungkin kalau misalnya pakai model yang lebih besar lagi, pasti lebih besar lagi sih reduction-nya. Jadi untuk parameternya cuma dia size reduction-nya 0,63, memorinya juga 0,63 reduction-nya. Tapi bisa dilihat di sini, ini hasilnya sama ya, hasilnya sama buat yang
di quantize sama yang enggak. Dan kalau misalnya dilihat inference time-nya juga sedikit lebih cepat. Tapi mungkin kalau misalnya buat yang kayak gini nggak terlalu worth it sih buat ini. Tapi kalau misalnya kalian punya model yang gede kayak misalnya lama gitu bisa menggunakan yang kayak gini. Salah satu cara lainnya lagi juga menggunakan ini bits and byte. Ini lebih gampang pas lagi kalian ngalotnya aja dibilang load in 8 bit dibuat true gitu. Kayaknya ada lagi sih yang lain, tapi mungkin kalian bisa cari di sendiri di internet. Oke, mungkin segitu aja buat Pev dan quantization. Ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin kita cukupkan dua aja, tapi sebelum itu mungkin ada absensi ya buat teman-teman yang kelas IR. Lutfi mungkin bisa minta tolong di-share si absensinya. Oke, wait, gue siapin. Oke, nanti ada passwordnya ya buat di uh, ininya di absensinya. Passwordnya apa ya belum ditentuin. Kucing kucing ajaib aja deh kalian nanti buka ini nanti kode rahasianya ini masukin kucing ajaib aja ya untuk mengetahui kalau kalian udah sampai akhir apa belum gitu nontonnya. Oke, ya mungkin segitu aja. Ada yang mau ditanya lagi mungkin ini buat kesempatan terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Atau Lutfi ada yang mau ditambahin? Hmm, mungkin sedikit key takeaway aja dari tutorial kali ini. Jadi karena eh, desain dari LLM itu sendiri kan sebagai sistem yang autoregresif. Jadi kalau kita pengen istilahnya guiding the LLM supaya ngasilin output yang kita harapkan, ya tentu kita bisa otak-atik inputnya atau weight dari modelnya. Kayak yang tadi banyak banget dijelasin sama Ilham. Dan juga bisa kita eh, ganti metode decoding strateginya. Gimana dia milih dari distribusi token. Mungkin itu aja sih kita takeaway-nya. Dari Ilham mau ada tambah lagi? Ya dari aku aman sih kayaknya. Aku izin stop share screen ya. Oke, oke. Oke, mungkin kita tunggu absennya sampai jam berapa nih, Vi? Sampai jam 3 aja kali ya. Ya, sampai jam 3 pas saja. Sampai jam 3 pas kita tunggu ya. Oke, Di mungkin atas jam kalau 3 udah nggak diterima ya, guys. Thank you. oke ya di atas jam 3 nggak diterima. Oke, thank you semuanya yang sudah datang. Terima kasih teman-teman IR, juga teman-teman yang mungkin di luar IR yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Mungkin kita sekian dulu saja dan terima kasih semuanya. Makasih Double semuanya. review. Iya, Kak.